Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dengan topik cara sederhana mengurangi kecemasan berlebih. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara sederhana ya mengurangi kecemasan berlebih. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang cara sederhana mengurangi kecemasan berlebih. Pada dasarnya ketika kita mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu sering ya rasa cemas berlebih itu melekat kepada diri kita hingga kita rasa-rasanya selalu diliputi oleh rasa ketakutan ya, was-was, khawatir dan lain sebagainya sehingga membuat kita semakin menjadi tidak nyaman, baik itu sensasi fisiknya maupun psikisnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sharingkan hal ini ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang khususnya masih merasakan sering merasa cemas berlebihan ya, sehingga membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, begini teman-teman ya. Jadi ketika kita masih merasakan kecemasan berlebih ya, yang namanya orang cemas itu memang luar biasa ya. Kita kendalikan juga kadang sulit. Itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi yang penting kita mengenali dulu ya, mengenali. Yang pertama adalah sensasinya ya. Ketika kita merasakan cemas itu sensasinya juga bisa bermacam-macam ya. Mulai dari kita sering merasakan keliengan ya, kemudian mata buram ya, kemudian sempoyongan ya, sampai badan juga rasanya lemes, tidak bertenaga ya. Perasaan kita menjadi sensitif ya. Kita kadang menjadi kagetan dan lain sebagainya sampai dengan ketakutan ya. Kita mau keluar rumah juga takut ya. Mau istilahnya berpikir tentang kondisi diri kita juga kadang takut karena jangan-jangan terkena penyakit ini, penyakit itu ya, yang tidak kunjung sembuh, bahkan kita jangan-jangan mendekati kematian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fenomena dari gejala cemas, teman-teman ya. Nah, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, nah itu yang perlu kita pahami ya, perlu kita sadari dan akhirnya bagaimana caranya kita supaya ada cara ya, cara walaupun sederhana tetapi bisa mengurangi dan akhirnya kita menjadi membaik atau menghilang kecemasan yang berlebih itu berubah menjadi kecemasan yang normal atau standar ya. Walaupun memang kecemasan sebenarnya hal yang biasa ya, karena apa ya? Ya karena memang itu sudah menjadi kodrat kita ya. Jadi semua orang itu memiliki rasa cemas ya. Cuma bedanya cemas yang
dialami oleh kita itu berlebihan ya, berlebihan sehingga akhirnya mewarnai pikiran kita menjadi negatif ya, perasaan kita menjadi super lah ya, super negatif. Nah, akhirnya kita menjadi tidak karu-karuan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, tetapi ketika cemas buat orang-orang yang normal, tidak mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, itu ya sebatas ya, sebatas karena pada dasarnya kecemasan itu adalah ini apa, reaksi tubuh untuk menjaga tubuh kita, itu sebenarnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, itu sebenarnya hal yang wajar. Nah, maka dari itu ketika kita menyadari hal seperti itu, sebenarnya kita tinggal mengurangi ya, dari berlebihan menjadi normal, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kecemasan ini ya, ini juga bisa menimbulkan sensasi fisik maupun psikis teman-teman ya. Sensasi fisik ya yang dirasa di dalam tubuh kita menjadi tidak nyaman ya. Contohnya itu kita merasakan lemes, merasakan pusing-pusing, merasakan keliengan, merasakan tidak bertenaga dan seterusnya ya. Tetapi kalau sensasi psikisnya, kita menjadi semakin ketakutan, tidak punya keberanian ya. Kita kadang sering emosi, sering mudah marah, mudah tersinggung dan seterusnya ya. Itu bentuk-bentuk yang bersifat psikisnya. Pokoknya kalau kita rasakan semuanya itu ya tetap membuat kita menjadi terganggu lah, terganggu karena istilahnya ini apa, yang tadinya mungkin bisa beraktivitas dengan normal, nah karena ada gangguan ini kita menjadi kadang berhenti dari aktivitas ya, karena rasa-rasanya yang sangat tidak nyaman itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal itu, akhirnya kita menjadi membaik ya, dan akhirnya menjadi cepat sembuh total teman-teman. Nah, ketika teman-teman masih merasakan hal-hal seperti itu, yaitu artinya kecemasan itu masih berlebih ya. Nah, itu yang perlu kita pahami adalah biasanya dari sebabnya dulu ya. Biasanya kita sebab kita kenapa akhirnya timbul kecemasan berlebih. Yang pertama, ketika kita mengalami kondisi tubuh ya secara fisik yang kita merasa agak sakit, tetapi sudah kunjung agak lama itu belum sembuh, itu ya siapapun orangnya pasti akan cemas ya. Cemasnya yaitu jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian, itu pasti akan seperti itu yang terbayang. Apalagi dengan tanda-tanda fisik kita ya, yang kadang berat badannya mulai turun drastis, seperti saya dulu itu turun 10 kilo ya, sudah mukanya pucat ya, kurus. Nah, itu juga tambah mencemaskan lagi ketika kita bercermin, ketika kita menimbang badan, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu semakin kita istilahnya tidak bisa keluar dari ini apa, rasa-rasa cemas berlebih itu, maka kecemasan justru malah semakin bertambah. Nah, oleh karena itu kita memang harus ada upaya bagaimana caranya supaya kecemasan itu menjadi normal kembali. Nah, ini ada beberapa tips ya, supaya kita kecemasannya bisa pulih ya, bisa menjadi normal kembali. Walaupun ini saya sebut sebagai cara yang sederhana karena merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan harian ya, harian dalam kegiatan-kegiatan kita, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Nah, itu kita bisa melakukannya. Insya Allah dengan kita melakukan apa ya, terapi-terapi, tip-tip yang termasuk yang akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan ya membantu teman-teman menjadi cepat keluar dari penderitaan, khususnya pada momen kecemasan yang berlebih itu. Nah, yang pertama, ketika kita masih sering merasakan kecemasan kita itu berlebihan ya, hingga menimbulkan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, maka tip yang pertama adalah lakukan kegiatan spiritual teman-teman. Lakukan kegiatan spiritual ya, tentunya sesuai dengan keyakinan atau sesuai dengan agama kita masing-masing. Jadi intinya kita memang harus lebih mendekatkan diri kepada
Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan seperti itu sehingga kita menjadi punya sandaran ya, sandaran baik itu secara mental kita ya, secara keyakinan kita, akhirnya kita menjadi lebih percaya diri ya, karena dengan kita merasa dekat kepada Sang Pencipta ya, dengan kasih dan sayangnya ya, itu pasti akan menjaga kita, sehingga kalau kita memang keyakinannya sudah tumbuh ya, maka ya tidak perlu lagi ada yang dicemaskan ya, artinya ya sebatas normal saja, tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang kita dapatkan ya, nah ini adalah atas kehendaknya ya, maka dari itu ya sudah, pokoknya kita yakin saja, kita mendekat kepada Sang Pencipta, insya Allah ini juga akan mengikis kecemasan kita, karena secara kejiwaan kita jauh menjadi lebih tenang, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita tingkatkan lah ya, tingkatkan ritual-ritual agama kita ya. Contohnya misalkan kalau Islam itu sholat ya, sembahyang, kemudian berdoa, kemudian mungkin berzikir, banyak bersolawat, kemudian banyak membaca ayat suci, juga mungkin ritual yang lain seperti berpuasa. Nah ini lakukan saja, nanti secara mental kita jauh menjadi lebih tenang ya. Ketika tenang ya, seolah-olah kita punya kekuatan ilahiyah yang akhirnya membangkitkan diri kita yang tadinya serba ketakutan dan sebagainya. Nah kemudian muncul rasa keberanian, ternyata dalam hidup ini tidak ada yang perlu ditakutkan ya, karena takut itu hanya satu, yaitu takut hanya kepada Allah ya. Selebihnya biasa-biasa saja, itu seperti itu. Nah dengan seperti itu maka ya sudah, kita secara mental menjadi semakin kuat ya, menjadi semakin baik, itu seperti itu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, selain itu ya, untuk agar kecemasan kita bisa normal kembali ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat relaksasi ya, bersifat relaksasi. Bisa kita istilahnya mengolah nafas ya, contohnya kita selalu melakukan latihan pernafasan, bisa kita rajin meditasi ya, maupun relaksasi-relaksasi yang contohnya membuat pikiran menjadi lebih rileks ya. Jadi yang tadinya di gelombang beta ya, gelombang sibuk, ini menurun ya ke alfa theta. Nah ini biasanya pikiran jauh menjadi lebih rileks. Contohnya kita dengan cara mungkin melalui media mendengarkan musik ya, mendengarkan ceramah-ceramah yang bersifat rohaniah, yang akhirnya semuanya itu menjadi menenangkan pikiran dan jiwa kita, teman-teman. Nah itu juga perlu kita tempuh ya. Dengan seperti itu nanti ya itu jadi munculnya ternyata hidup ini tenang ya, hidup ini damai ya, itu akhirnya kita bisa merasakan ternyata hidup ini indah dan bahagia. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita masih dirundung kecemasan yang berlebih, nah itu kadang kita nggak bisa menikmati ya, contohnya nggak bisa menikmati hidup yang seharusnya kita gembira, itu saja kadang nggak bisa ya. Jadi isinya ya cuma sedih, menderita, itu seperti itu ya, rasanya seperti itu. Walaupun kita sudah mungkin berada di tempat hiburan, tetapi juga kita rasanya juga tetap bersedih ya. Itu karena apa? Karena fokus pikiran kita itu bukan kepada objek yang sedang sedang dialami sekarang ya, tapi kadang bayangan kita ke masa lalu. Contohnya kita ingat trauma-trauma ya, kemudian kita mencemaskan masa yang datang, itu sudah kita khawatirkan ya. Contohnya itu kita membayangkan jangan-jangan tidak sembuh dan lain sebagainya. Nah itu ya akhirnya menjadi melekat ya. Nah maka dari itu ya ini memang perlu pemahaman dan perlu dipraktekkan teman-teman ya. Jadi kita pokoknya bikin serileks mungkin ya. Jadi relaksasi itu seperti itu, termasuk beban-beban pikiran ini juga harus
banyak dikurangi ya, banyak dikurangi khususnya yang selalu hadir di dalam pikiran kita. Nah, itu harus dikurangi atau dirubah ya. Kalau yang tadinya hadirnya sesuatu yang dipikirkan oleh kita itu arahnya negatif, nah itu harus kita rubah menjadi, kita ambil hikmahnya sehingga menjadi nilainya positif. Nah, dengan seperti itu juga nanti efeknya ya, kecemasan kita itu jauh akan menjadi mudah normal, tidak berlebihan, teman-teman. Nah, itu tip yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan kegiatan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya yang berhubungan dengan hobi kita lah, hobi kita ya. Bisa misalkan yang hobi musik, mungkin bermain alat musik, atau mungkin bernyanyi, ya mungkin berkaraoke. Yang hobinya olahraga mungkin jalan-jalan ya. Kemudian yang hobinya berpetualang, ya mungkin kita bisa jalan-jalan ke objek wisata, ke hutan ya, ke gunung, mungkin ke laut. Nah, itu juga akan bisa mengikis ya, akan bisa mengikis. Jadi intinya ya, kita bisa bersahabat dengan alam ya, bersahabat dengan alam, kita nikmati saja ya, keindahan-keindahan alam, kesejukan alam ya, keramahan alam kepada kita. Nah, itu nanti yang hadir adalah kedamaian di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kedamaian, nanti akan mudah kita bisa merasakan kebahagiaan, mudah untuk bersyukur ya. Ternyata hidup itu indah dan seterusnya. Nah, akhirnya ya sudah, kecemasan-kecemasan berlebih itu akan terkikis ya. Bahkan kita akan menjadi pulih lah, normal kembali, itu seperti itu ya. Walaupun pada saat kita melakukan misalkan hal-hal seperti itu ya, ketika kita lakukan ini butuh pembiasaan ya, butuh rutinitas ya. Jadi kalau baru sekali dua kali kadang belum ada apa-apanya ya, tetapi kita jangan dulu memutuskan ya, pokoknya lakukan terus saja, dan nanti pada saatnya kita akan berubah ya, berubah itu. Jadi ya ini memang apa-apa itu butuh penghayatan sih ya, jadi butuh penghayatan. Ketika kita melakukan kok sudah bisa menghayati ya, nah itu biasanya akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk merubah ini, merubah mindset pikiran kita, merubah perasaan kita. Itu yang terjadi itu seperti itu, teman-teman ya. Maka jangan malas untuk istilahnya kita selalu merubah perilaku kita ya, insya Allah itu nanti akan menjadi membaik lah, semuanya pasti akan disembuhkan ya, sesuai dengan ikhtiar kita ya, mau cepat atau lambat, nah itu sesuai dengan ikhtiar kita. Mudah-mudahan teman-teman semua itu akan segera disembuhkan dari gangguan khususnya kecemasan berlebih yang disebabkan dari asam lambung, GERD ya, awalnya dari situ ya, sampai dengan psikosomatiknya itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, tip yang keempat ya, tip yang keempat ini, lakukan afirmasi positif, teman-teman ya, supaya kita tambah percaya diri ya. Maka afirmasi positif ini penting ya, jadi supaya menggiring pikiran kita juga menjadi positif. Nah, caranya kita rajin melakukan afirmasi. Jadi contohnya misalkan ya, afirmasi positif yang ya dulu bahkan sampai sekarang saya juga sering melakukan ya. Contohnya misalkan, alhamdulillah saya bersyukur ya, saya semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin sukses dan seterusnya. Saya adalah pribadi yang sehat, yang kuat ya, yang bijaksana, yang pemberani, yang damai, bahagia dan seterusnya. Nah, itu tergantung ini apa, kebutuhan teman-teman lah, apa yang perlu disupport, nah itu katakan saja. Jadi itu namanya afirmasi positif ya. Jadi kita membangkitkan jiwa kita sendiri ya, karena kalau kita menunggu orang lain itu susah, teman-teman ya. Jadi ya kita memang yang harus peduli terhadap diri kita ya, terutama diri kita sendiri. Makanya kita bangun semangat dari dalam ya. Insya Allah teman-teman semuanya pasti akan cepat membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.